Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semuanya, di mana dulu saya pernah mengikuti tes CPNS tahun 2018. Alhamdulillah 2019 tes SKB lulus. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana prosesnya agar kita nanti bisa sampai lulus, mudah-mudahan, amin ya. Nah, langkah pertama yang harus dipersiapkan ini registrasi CPNS atau P3K ya sampai berhasil. Dalam proses registrasi ini kita harus benar-benar hati-hati dalam upload berkas, harus jelas, teliti ya. Jangan sampai nanti pada saat proses upload data kita ketika kita foto atau scan tidak jelas. Nah, ini di sini sangat bermasalah karena nanti pada saat proses pemeriksaan verifikasi data, setiap data kita itu akan dicek satu persatu. Apabila tidak jelas, maka ini jelas tidak akan lolos proses verifikasi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ikuti petunjuk aturan yang ada di proses pendaftaran. Ikuti, jangan sampai nanti ketika kita proses registrasi tidak mengikuti aturan. Kemudian jika kita sudah berhasil dan menerima kartu peserta ujian, ini berarti tahap ini kita sudah berhasil ya. Yang kedua tentunya banyak berdoa. Doa orang tua, istri, guru ya, guru sekolah kita. Karena doa orang tua, istri, dan semuanya yang istilahnya yang kita kenal, jika kita memang kita doa restu pada orang tua, dan kita juga harus banyak berdoa. Karena dengan kekuatan doa, keyakinan dalam hati, insya Allah kita akan lulus. Kemudian siapkan fisik dan mental. Untuk menghadapi tes P3K dan CPNS ini, apalagi dulu tes CPNS memang banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan selain dari bahan-bahan yang harus kita gunakan. Fisik dan mental ini sangat penting sekali karena sehebat apapun kemampuan kita, ketika fisik kita kurang baik, maka pada saat proses tesnya pun akan kurang baik juga. Jadi tolong dipersiapkan fisik dan mentalnya. Kita harus siap kalah ya, siap kalah, dan jangan sampai kita terlalu berambisi. Ya, artinya bukan berarti kita berpikirnya adalah berpikir positif, bahwasannya saya akan berusaha semaksimal mungkin, adapun ketika tidak dapat ya itu adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi tolong disiapkan fisik dan mental. Kemudian yang berikutnya adalah membaca buku tes CPNS terbaru ya. Kita harus update ya pengetahuan yang ada. Kita coba beli buku tes CPNS terbaru, usahakan yang ada CD-nya untuk kegiatan proses evaluasi akhir ya. Kemudian banyak menonton materi di channel YouTube ya sambil rebahan. Jadi kita bisa menonton materi-materi TWK ya, tes wawasan kebangsaan, itu cukup dengan kita memutarkan di channel YouTube. Kita bisa mindset kita itu bisa terbawa ya, walaupun kita sambil tiduran ya. Mudah-mudahan dengan menonton channel YouTube ini kita bisa, walaupun istilahnya kita sedang capek, tapi kita bisa sambil mendengarkan. Kemudian melakukan uji coba tes lewat online ataupun chat BKN. Uji coba ini bisa kita lakukan lewat online, di mana nanti BKN akan mengadakan ujian
CAT ya, berbasis online, kita ikuti ya. Kita ikuti kemampuan kita itu sejauh mana. Lakukan secara berulang-ulang soal-soal tersebut ya, minimal kita bisa memahami bentuk soal-soal yang akan keluar. Kemudian uji coba lewat aplikasi CAT offline. Nah, ini ada banyak sekali aplikasi CAT offline yang sangat bermanfaat untuk menguji kemampuan kita. Untuk aplikasi saya akan sertakan aplikasi berbasis offline, nanti silahkan tinggal dicek di kolom deskripsi untuk di-download ya. Situ aplikasi ada banyak aplikasi yang saya upload di blog, silahkan nanti kunjungi di deskripsi channel YouTube ini. Kemudian pada saat menjelang ujian kita istirahat yang cukup ya. Jangan sampai pada saat mau ujian kita masih bergelut dengan soal-soal, ataupun kita ya, artinya kita harus benar-benar dimaksimalkan pada saat ya 1 hari sebelum menjelang ujian. Kita harus benar-benar istirahat yang cukup. Kita persiapkan fisik kita, tentunya siapkan dengan minum vitamin ya, agar nanti besoknya tubuh kita itu segar dalam mengikuti ujian CPNS atau P3K ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah ujian ya, kita tawakal. Ini adalah kunci terakhir, karena kita sudah berusaha membaca ya, berlatih, dan ketika selesai ujian maka hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Jika kita lulus berarti rezeki kita, jika kita tidak lulus berarti masih ada kesempatan yang harus kita tempuh berikutnya, karena kita tidak bisa memutuskan ya. Terakhir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Itu saja pengalaman ketika mengikuti kegiatan rangkaian tes CPNS di 2018-2019. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.